dan mereka yang terus mendengarkan dariku. Saksikanlah ya Allah bahwa bahkan di detik-detik kehidupan beliau yang diingat hanyalah umatnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wahai manusia, dengarlah baik-baik. Diridhai oleh Allah dan pemimpin dari agama tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti dan melaksanakan akan sunnah-sunnah Nabi dan perintah-perintah Allah yang dibawa oleh Nabi. Tartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul ja'al haqq wa jahaqqal batil inna batila kana zahuqa. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musyawwir, ya Ghafar. Sambutan yang selanjutnya dari Dewan Pembina Syiar Dalam Gerak yang juga guru kita bersama Ustaz Syekh Hakim Bawazi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Baiklah sahabat-sahabatku, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wala mu'jizata ba'dah wala wahyal ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala ta'ala aidha
Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Syukur alhamdulillah. Pertama sekali saya ucapkan takzim saya kepada guru-guru kita semua. Salam hormat mulia kepada Habibana Habib Salim bin Jindan dan juga Habib Muhammad bin Ali Az-Jufri. Semoga Allah meridhoi mereka berdua, meneguhkan iman Islamnya, terutama dalam dakwah sebagai pewaris para nabi, apalagi beliau ini termasuk zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan Allah selalu jaga, Allah selalu lindungi dari segala macam bahaya, dan yang terpenting kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran yang insya Allah nanti akan beliau sampaikan kepada kita semua. Juga kepada tokoh masyarakat, kepada alim ulama, kepada tokoh-tokoh adat yang hadir di tempat ini pada malam hari ini. Ada Ustadz Ma'mun, ada Ustadz Muklas, Akhina Zulmi, dan juga ketua-ketua Korwil Syiar Dalam Gelap. Bahkan yang berasal dari ujung timur pun hadir. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dikeluarkannya baik keringat, waktu, materi, Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin, Allahumma amin. Dan juga kepada anggota Syiar Dalam Gelap seluruhnya ini. Syukur alhamdulillah kita semua dapat berkumpul hadir di tempat ini dalam rangka tablik akbar. Kita merefresh kembali kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Momentum Rabiul Awal harus betul-betul kita jadikan sebagai refresh kita untuk kembali memupuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin kita mampu untuk menegakkan dan menghidupkan kembali sunnah-sunnah beliau yang pada masa saat ini banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Disinilah kita perlu kembali belajar mengenang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha rahman, yang maha rahim telah menganugerahkan kepada kita seorang nabi, seorang rasul sebagai penutup para nabi dari sekian banyaknya ratusan nabi dan rasul yang telah Allah utus ke muka bumi, ditutup oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, mampukah kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau akuan kita mungkin semua ngaku umat Nabi. Betul tidak? Betul. Tapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau tidak mengakui kita sebagai umatnya, ini yang jadi persoalan. Kita mungkin semua mengaku, aku adalah umat Rasul, aku adalah hamba Allah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mengakui atau tidak kita sebagai umatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala mengakui atau tidak kita sebagai hambanya? Masya Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebenarnya ceramah atau sambutan ini? Bebas, Pak. Tadi bilangnya sambutan nih. Saya sebentar aja, namanya juga sambutan ya. Insya Allah nanti guru-guru kita yang akan menjelaskan lebih gamblang lagi tentang sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking diperlukannya kita umat Islam akhir ini tentang sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang pengetahuan kita tentang perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ada ulama yang sangat menekankan dan menganjurkan ketika memasuki bulan Rabiul Awal, pelajari kembali sirah Nabawi.
perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ini penting. Jangan sejarah orang-orang yang populer aja yang kita pelajari. Sampai-sampai kita mengesampingkan sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadir di sini siapa yang udah tamat sirah Nabawi? Oh, ini yang kayak kacamata ya. Ente nunjuk tangan tadi. Oh, benerin kacamata, Anda kira nunjuk tangan. Rabiul Awal kita harus belajar kembali, baca kembali sirah Nabawiyah. Dan syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya ada mau bagi-bagi rezeki buku sirah Nabawi. Mana bukunya? Nah, saya di sini ada 3 kitab Sahih Sirah Nabawi yang dikarang atau yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Ini ulama India, ulama India yang memenangkan juara 1 penulisan sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diadakan perlombaan oleh Rabithah Alam Islami di kota Madinah pada waktu itu. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya akan saya kasih nih. Setuju? Setuju. Yang pertama sekali, tentu kita semua tahu dalam perjalanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu fase. Malaikat Jibril turun dari langit ke bumi menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membelah dadanya. Saat itu Nabi masih kecil, belum paham sama sekali, sehingga gegerlah teman-teman Nabi yang pada waktu itu memang Nabi sedang bermain oleh teman-temannya, dan mereka berhamburan lari karena melihat Rasulullah dibelah dadanya. Yang jadi pertanyaan saya, pada umur berapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibelah dadanya oleh malaikat Jibril? Loh, dari sekian banyak gak ada yang tahu ini. Hah? Maju ke sini, yang jawab maju ke sini. Mau salah mau bener, ayo maju. Oke, ente duduk diri di sini. Jadi menurut ente Nabi pernah dibelah dadanya pada usia? Kalau enggak 6, 9, kalau enggak 10, 11. Jawabannya salah. Iya. Di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya bacakan hadisnya ya, tentang sejarah sedikit pembelahan dada Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada di kitab Sahih Muslim. Dari sahabat yang bernama Anas bin Malik, dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain bersama teman-temannya, beliau didatangi malaikat Jibril. Jibril memegang beliau dan menelantangkannya. Kemudian dia membelah dadanya dan mengeluarkan hati beliau seraya berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Lalu Jibril mencucinya dalam sebuah wadah dari emas dengan menggunakan air zam-zam dan memasukkannya ke tempat semula. Anak-anak yang lain yang berlarian ke ibu susunya masing-masing dan mengatakan bahwa Muhammad telah dibunuh, mereka pun mendatangi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menemukan baginda Rasul dalam keadaan baik-baik saja dengan wajah yang berseri-seri. Lalu sahabat Anas bin Malik berkata, sungguh aku pernah melihat bekas bedahan pada dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat Imam Muslim. Karena jawabannya salah, berarti ente harus baca ini buku biar benar. Ya. Untung salah jadi dapat. Iya kan, berarti dia belum pernah baca, itu baca deh. Oke, makasih ya. Hah? Oke, masih ada 2 tersisa, sahabat-sahabatku. Kita bercerita tentang apa ya?
cerita tentang sejarah Nabi itu yang betul-betul luar biasa itu Isra Mi'raj, betul nggak? Betul ya, Isra Mi'raj. Ada yang tahu tahun keberapa Isra Mi'raj itu terjadi? Atau Allah mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha di tahun keberapa kenabian? Ya, berapa? 12. Jawabannya salah, yang benar tahun ke-13. Ya. Maju. Tapi pertanyaan bukan itu sebenarnya. Iya, pertanyaan bukan itu. Ketika Nabi Mi'raj ke langit ke-7, langit pertama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dan berjumpa dengan seorang nabi. Dia merupakan bapak moyangnya manusia. Nabi siapa namanya? Betul, Nabi Adam. Kemudian dilanjutkan ke langit kedua dan berjumpa dengan Nabi siapa di langit kedua? Nabi Isa. Udah ambil deh, minta baca deh. Ya, makasih. Oke, yang terakhir ini perwakilan Jawa Timur mana nih? Ada berapa ini? Ini khusus buat Jawa Timur. Ini tentang Jawa Timur ya. Jawa Timur. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah tauhid di kota Mekah pada waktu itu kurang lebih sekitar 13 tahun kenabian, beliau mencoba untuk berdakwah, mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah yang harus disembah. Karena bangsa Arab pada waktu itu sudah mengenal Allah, tapi sayangnya tidak menyembah kepada Allah, tidak meminta kepada Allah, tidak menyandarkan hidupnya pada Allah, tetapi mereka meminta kepada berhala-berhala, memohon keselamatan kepada berhala-berhala, padahal mereka kenal dan tahu siapa itu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza sa'alaka ibad," salah itu. Idza apa itu bacanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Wahai Muhammad, kalau engkau mau bertanya kepada penduduk kota Mekah, orang-orang musyrik Mekah, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti la yaqulunallah. Mereka akan menyebut Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Artinya bagi bangsa Arab, sebutan Allah bukan sebutan yang asing. Bahkan ayahanda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah. Artinya apa? Hamba Allah. Tetapi kenapa orang-orang musyrik tidak menjadikan Allah sebagai ilah, tidak menjadikan Allah sebagai Rabb, dan tidak menjadikan Allah sebagai Malik, sang pembuat aturan, tapi mereka mencari kepada selain Allah. Itulah yang membuat mereka ingkar dan divonis sebagai orang-orang musyrik. Ketika perjalanan dakwah Nabi betul-betul mengalami masa-masa goncangan yang luar biasa, apalagi baginda Rasul ditinggal oleh istrinya yang tercinta Khadijah, ditinggal oleh paman beliau yang sangat melindungi beliau, Abu Thalib. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk berhijrah ke kota Madinah atau Yasrib pada waktu itu. Yang jadi pertanyaan, di gua apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi bersama sahabatnya tercinta Abu Bakar As-Siddiq sebelum mencapai kota Madinah? Korwil Jawa Timur kita kasih. Mana Jawa Timur? Ketuanya ya, mana ketuanya? Wih, ini wong Madura iki. Sini, maju. Orang Madura masa nggak tahu sejarah Nabi? Ini namanya Muzaini, dari Korwil Surabaya Wani. Muzaini
Oke, kita kasih tahu nih ke kita semua dengan suara yang lantang. Di gua mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bersembunyi ketika beliau melakukan hijrah? Gua Hiro. Kenapa gua Hiro itu jawabnya? Ini aneh rasa dia pura-pura salah biar dikasih, iya kan? Padahal gua Sur. Iya, itu kenapa gua Hiro jawabnya? Gua Hiro itu tempat Nabi menerima wahyu pertama kali dan pengangkatan beliau sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ente memang udah takdiri dapat itu, bacanya salah, jawabnya salah sih. Kalau jawabnya bener nggak dikasih, yang udah pinter. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selayaknya lah kita sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempelajari sirah. Karena dengan itu kita tahu bagaimana penderitaan Nabi ketika mensyiarkan, mendakwakan kalimat La ilaha illallah. Udah lemparan batu, kotoran, cacian, segala macam sudah Nabi rasakan. Cucuran keringat, air mata, bahkan darah. Gimana kita bisa tumbuh rasa cinta kepada Rasul kalau kita nggak tahu perjalanan hidup beliau? Makanya mempelajari sirah itu satu kewajiban kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mengikuti jejak Rasul? Jejaknya seperti apa kita nggak tahu. Makanya bagi kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua kitab yang kita wajib punya, Al-Quran dan Sirah Nabawi. Pelajari, baca terus, sehingga cinta itu akan tumbuh. Karena perjuangan Nabi itu bukan perjuangan seorang pangeran ketika ingin mencapai sebuah kepemimpinan, bukan pemberian. Nih, mentang-mentang bapaknya raja, anaknya jadi raja. Gak seperti itu perjuangan Nabi. Disinilah kita perlu belajar, bimbingan kepada guru-guru kita, mempelajari sirah nabawiyah. Di situ akan tumbuh seperti ini perjuangannya Nabi. Dari situ baru kita akan lahir kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu syarat Allah cinta kepada kita adalah kita mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat mutlak sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam surah Ali Imran. Ayat 31. Di situ disebutkan, jikalau kalian cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, kata Rasul, ikutilah jalanku. Yuhibbukumullah, Allah pasti cinta kepada kalian. Yang dengan rasa cinta itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau dosa udah diampuni, kelar urusannya. Itu dia pasti surga. Iya. Itu yang harus kita cari, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba ente semua mikir atau introspeksi diri. Kalau Allah takdirkan kita mati malam ini, ibadah kita bisa nggak sih bikin kita masuk surga? Dengan ibadah yang udah kita lakuin, dengan kemaksiatan banyak yang udah kita lakuin, kira-kira ada peluang nggak sih masuk surga? Nggak ada peluang gitu, jujur aja. Tipis, kalaupun ada tipis, nggak ada peluang. Makanya kita gapai, kita raih, kita cari, kita ubah tuh ampunan Allah. Yang kita perlukan itu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara untuk memperoleh ampunan Allah adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita harus belajar baca tentang sejarah baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Oke, takut kelamaan. Wah, udah jam segini. Baiklah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membacakan khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah ini merupakan khutbah terakhir beliau yang beliau sampaikan pada Haji Wada. Bahkan Nabi berpesan, siapa yang gak hadir sahabat-sahabatku, sampaikan kepada yang tidak hadir. Kebetulan saya tahu tentang khutbah ini dan pernah membaca khutbah ini. Dan amanat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang sudah tahu tentang khutbah ini, sampaikan kepada yang belum tahu. Makanya di sini saya ingin membacakan khutbah terakhir baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan pesan Rasul kepada kita. Walaupun disampaikan di hadapan para sahabatnya, hakikatnya pesan Rasul ini pun dipesankan dan diamanahkan kepada kita semua sebagai umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari sejenak kita tundukkan pandangan kita. Kita resapi kata-kata ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ke dalam hati kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kalian selepas tahun ini. Oleh sebab itu, dengarkanlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, anggaplah jiwa dan harta setiap orang-orang muslim sebagai amanah suci. Kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kamu, kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti siapapun agar orang lain tidak menyakitimu lagi. Ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan atas segala amalan-amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba. Oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agamamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak diberikan makanan dan pakaian.
dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia, dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumahmu, dan hendaklah mereka menjaga kehormatan mereka. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu, berpuasalah di bulan Ramadan, tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu, dan kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lainnya. Kamu semua adalah sama, tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali dalam hal takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh sebab itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu keluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi dan rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan pahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang sekiranya kalian memegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, niscaya kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ikutilah Al-Quran dan sunnah-sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku, dan mereka yang terus mendengarkan dariku, saksikanlah ya Allah bahwasanya aku telah menyampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Sahabatku, begitulah kita punya seorang nabi, seorang rasul. Bahkan di detik-detik kehidupan beliau, yang diingat hanyalah umatnya, yang diingat hanya kita. Tapi apa yang telah kita lakukan? Sudahkah kita menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan? Sahabatku, jangan sampai Nabi kita tidak mengenal kita di akhirat kelak.
Jangan sampai kita semua tidak diakui sebagai umat beliau di akhirat kelak. Mari sama-sama kita hidupkan sunnah beliau. Kita selalu bersolawat kepada beliau dan tumbuhkan cinta kita kepada beliau dengan mempelajari sejarahnya. Sahabatku, kita semua berharap semoga Allah menganugerahkan di hati kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke, sahabat-sahabatku, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wala'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih Pak Ustaz. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.